Aksa dan Amira hingga Zaki membakar surat perjanjian dari Galang. Hal semua apa kabarnya, balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan ngebahas lagi alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wow, episode malam ini sepertinya Galang harus mulai mengurangi rasa sombongnya, teman-teman. Pasalnya, meskipun Galang berhasil menguasai semua hartanya Rahadian, menduduki perusahaannya Rahadian Group, tapi ini nggak membuat Galang menjadi dengan serta-merta untuk merebut Amira begitu saja. Memang Amira sudah menandatangani perjanjian ketika Amira memutuskan untuk mengambil uangnya Galang untuk pengobatannya Aksa. Tapi ternyata itu nggak semudah itu, teman-teman. Yap, Amira selama seminggu ke depan ini terus memikirkan cara gimana caranya supaya nggak bisa pergi dari Aksa. Karena meskipun Amira ini pernah berkata di episode kemarin kalau Amira tuh, duh maaf ya Mas Aksa, ini mungkin menjadi hari-hari terakhir gitu loh. Tapi ngomongnya dalam hati. Walaupun Amira ngomong kayak gitu, tapi kan tetap aja perasaan cintanya ini begitu kuat kepada Aksa, sehingga pada akhirnya membuat Amira pun juga nggak mau tinggal diam dan gimana pun caranya berusaha. Supaya apa? Tentu aja supaya bisa untuk menghancurkan semua perjanjiannya bersama dengan Galang. Makanya di sini Zaki akan bantu Aksa dan juga Amira. Kenapa? Karena kalau mengandalkan Aksa itu sangat sulit. Aksa baru sembuh dan Aksa pun juga kalau berantem nih ibaratnya ya pasti bakal kalah. Sehingga satu-satunya orang yang bisa ngebantu mereka berdua itu adalah Zaki. Adam Black lupakan aja. Itu benar-benar belum bisa diandalkan. Nanti akan berguna, tapi itu nanti. Ntar deh kita akan bahas di video berikutnya. Nah, Zaki entah bagaimana ceritanya akhirnya mengetahui semuanya, teman-teman. Mengetahui permasalahan yang Amira tangani dan lain sebagainya macamnya. Bahkan Zaki pun juga kaget ternyata perusahaan Rahadian Group hancur berkeping-keping. Bayangin teman-teman, perusahaan yang sangat besar yang bisa dikatakan hampir nggak mungkin untuk bangkrut, tapi tiba-tiba bangkrut. Dan ini adalah perusahaan besar, saking besarnya sampai semua orang tahu. Bahkan Zaki aja yang notabene tuh benci sebegitunya kepada Bastian aja sampai ngerasa iba melihat apa yang terjadi kepada Bastian. Yap, gimana nggak iba, teman-teman. Bastian benar-benar hancur berkeping-keping, benar-benar hancur lebur. Yap, semua ini apakah salah Galang? Ya enggak juga. Sebetulnya ini memang kesalahan dari Bastian. Kalau Bastian dulu nggak pernah membawa Zora, kalau dulu Bastian ini nggak pernah berbuat seenaknya kepada masyarakat, kalau Bastian nggak pernah sombong dan seenaknya kepada Aksa dan juga Amira, mungkin Aksa dan Amira bisa hidup enak. Dan Bastian pun juga nggak perlu susah payah melawan Galang dan juga melawan Dian Bagaskara. Nih bayangin aja, dosa-dosa besar Bastian Rahadian. Selingkuh sama istrinya Lian Bagaskara. Gimana Lian Bagaskara nggak ngamuk? Iya kan teman-teman? Belum lagi merebut Zora. Oke, itu nggak masalah. Karena ya kejahatan yang muncul dari Galang itu bisa dikatakan gara-gara ulah Galang juga. Maksudnya Galang harusnya sadar kalau emang benci sama Bastian ya benci sama Bastian aja, nggak perlu benci kepada Aksa gitu loh. Sehingga kejahatan yang sekarang muncul dari Galang itu bukanlah Galang yang dulu, tapi memang Galang yang sudah memutuskan untuk menjadi orang jahat. Sehingga itu biarlah menjadi keputusannya Galang. Cuman kalau kita ambil garis besarnya, dan mungkin teman-teman pun juga akan setuju, semua ini faktor terbesarnya gara-gara kesombongan dari Bastian Rahadian. Lihat, Aksa diusir, Rahadian Group sempoyongan. Perusahaannya hancur lebur. Nggak tahu mesti kemana lagi. Saking udah hancurnya perusahaan ini. Bahkan Bastian gak berdaya seperti episode kemarin. Apalagi teman-teman nih, di episode malam ini, wah, dicemooh habis-habisan. Bener-bener ibaratnya tuh dipermalukan. Dan ibaratnya
udah bener-bener malu banget lah Bastian ini di mata Galang, sehingga hancur banget lah kredibilitas. Lalu juga apa ya, Bastian tuh kehebatannya di semua orang tuh udah bener-bener hancur, sama sekali nggak ada harga dirinya, dan ini benar-benar parah. Yap, buat Bastian sih selamat menikmati aja ya, karena kalau Bastian masih tetap kayak gini, apalagi di kala susah masih tetap sombong dan nggak mau mengajak Aksa, ya maka Radian Group bakal benar-benar hancur. Salah satu jalan yang ingin bagus ya ajak lagi Aksa dan juga Amira, karena Aksa dan Amira bisa membawa solusi yang hebat untuk Radian Group. Kita semua tahu terobosan-terobosan yang sempat Aksa dan Amira lakukan di masa lalu ini berarti bagus untuk perusahaan dan punya impact yang begitu bagus. Tapi ya terserah, balik lagi. Ini balik lagi kepada keputusannya Bastian Radian. Ya sekarang tuh udah susah juga karena Galang menguasai saham, jadi pasti akan mendapatkan pertentangan juga dari Galang. Pokoknya bakal ribet lah teman-teman. Nah, balik lagi ngebahas Zaki. Ketika Zaki ngelihat semua ini, Zaki akhirnya sadar dan tahu kalau ternyata Amira bersama dengan Aksa dalam posisi yang sangat sulit. Pokoknya teman-teman, Zaki ini rela ngelakuin apa aja. Memang kalau dari segi materi, Zaki nggak sekaya Galang ya atau Bastian Radian deh ibaratnya. Tapi Zaki punya tenaga, punya strategi yang dimana ini akan sangat membantu Aksa dan juga Amira. Apalagi di posisi genting seperti ini. Yang pertama, Zaki bukan cuman akan ngebantu Amira dan Aksa dari Galang juga, tapi ngebantu Amira dan juga Aksa dari gangguan datang dari makhluk ular yang terkutuk, yaitu adalah Bella. Zaki akan ngebongkar kalau Bella pura-pura hamil, pakai perut palsu, dan lain sebagai macamnya. Hingga pada akhirnya tentu saja Zaki akan membakar surat perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh Amira. Kenapa akhirnya tahu? Karena akhirnya ada kemungkinan Amira bakal jujur bukan cuma kepada Aksa tapi juga kepada Zaki. Yap, Amira jadi teringat nih, Zaki sempat bilang kapanpun Amira butuh bantuan, kapanpun Amira benar-benar butuh Zaki, Zaki akan siap. Mau itu siang, sore, malam, subuh, atau bahkan kapanpun itu. Dari ini aja ngebuktiin teman-teman ya, sesusah-susahnya Aksa sama Amira, sebanyak-banyaknya ujian yang datang untuk Aksa dan juga Amira, tapi mereka berdua ini selalu punya ada pertolongan maksudnya. Selalu ada aja yang mau menolong mereka. Ini bukti kalau orang baik nggak akan pernah kehilangan orang baik juga. Jadi buat Galang mungkin sekarang ngerasa menang, ngerasa hebat, ngerasa bisa menguasai Bastian. Tapi Galang lupa, tanpa sepengetahuan Galang, surat perjanjian tersebut sudah dihancur leburkan oleh Zaki. Ya entah ini akan seperti apa konklusinya, tapi yang jelas apa yang akan Zaki lakukan ini akan benar-benar sangat bagus. Apalagi ketika Aksa mengetahui semuanya, Aksa nggak menutup mata, hati, dan telinganya. Aksa akan bantu Zaki juga supaya bisa melancarkan semua aksi ini. Karena ya siapa juga yang mau berpisah dari istri yang paling disayangi teman-teman. Apalagi di sini adalah Aksa. Aksa begitu sayang kepada Amira. Amira adalah tujuan hidupnya. Tapi kalau sudah diganggu seperti ini, sengaja Aksa dibikin kecelakaan supaya Galang datang seolah-olah seperti pahlawan, tentu Aksa akan mengorek semuanya. Supaya apa? Supaya Galang pun juga bisa kena karmanya. Apalagi Aksa ini kan orang pintar juga teman-teman. Dan dengan posisi Galang yang sekarang lagi sombong-sombongnya, ini justru akan menjadi sebuah kelengahan bagi Galang. Karena apa? Karena Galang ngerasa tinggal 7 hari lagi nih nunggu Amira berpisah sama Aksa. Dan di saat itu pula, di saat yang sama, Galang ini berhasil menguasai Bastian. Nah, di saat yang sama pula, karena kesombongannya inilah yang akhirnya bikin Galang lengah dan juga lengah. Sehingga kelengahan inilah yang akan diambil oleh Aksa, Amira, dan juga Zaki untuk memperdayai Galang, orang kaya baru yang benar-benar menyebalkan atau public enemy, musuh semua orang. Ya jujur cukup sedih sebetulnya ngelihat proses tumbuhnya Galang hingga saat ini. Apalagi kita semua tahu ya Galang sebetulnya di awal tuh begitu baik, lembut, dan penyayang. Tapi sayang, nasib
waktu benar-benar sudah merubah galang. Tapi ya sudahlah, biarkan itu menjadi masa lalu. Yang terpenting, perjanjian tersebut berhasil dibakar dan dihanguskan. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dah.